takut. Yang benda itu. Tapi itu siapa yang masukin? Ayah. Yang masukin apanya? Masukin benda aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi. Saya Yanti. Dan saya Pujo, Sobat Cendekia. Kita bareng lagi di podcast kita Bikin pintar. Ting. Bu Yanti, Tiwi, tadi kan kita baru aja nonton video yang bikin kita miris ya sebenarnya. Itu kasus yang lagi rame akhir-akhir ini terjadi, yaitu terkait dengan incest. Incest. Nah, incest ini sebenarnya apa sih, Bu Yanti? Incest itu kalau secara definisi, secara psikologi umum adalah hubungan seksual ya, hubungan seksual antara anggota keluarga yang sedarah ya, dan dilarang secara agama, kita sudah tahu, secara hukum juga dilarang ya. Itulah yang disebut dengan incest gitu ya. Nah, kalau yang di kasus yang tadi kita tonton, sebenarnya apa yang terjadi, Bu Yanti? Ya, itu dia. Ada seorang anak perempuan usia 5 tahun ya, yang dilecehkan secara seksual oleh ayahnya sendiri gitu kan ya. Nah, kemarin juga baru ada nih yang di Garut ya. Seorang anak perempuan usia 5 tahun dilecehkan bapaknya, kakaknya gitu kan ya, sekaligus gitu. Belum lagi masalah-masalah lain ya yang berhubungan dengan hubungan yang seksual yang tidak wajar ya antara anggota keluarga. Ya. Oke, itu kira-kira karena kenapa ya Bu? Semakin banyak gitu ya kasus-kasus kayak gitu, incest dan lain-lain gitu Bu. Jadi kalau masalah incest sendiri kita tuh mesti belajar dari sejarah ya, dalam sejarah terutama di kalangan keluarga kerajaan ya, keluarga ningrat ya, royal family, baik itu di barat maupun di timur ya. Biasanya dulu itu alasan kenapa seorang itu menikah ya dengan sepupunya langsung atau dengan adiknya, dengan ayahnya, dengan ibunya segala macam itu lebih karena ingin mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan harta ya, serta darah ningrat mereka. Jadi mereka menganggap kalau enggak diteruskan di kalangan kita nanti malah tercemari ya darah ningrat itu gitu. Makanya itu alasannya. Tapi kalau incest zaman sekarang gitu ya, lebih kepada karena pemuasan hawa nafsu sih gitu ya, bukan karena ingin mempertahankan lineage ya lagi atau ingin mempertahankan kekuasaan lagi itu. Tapi Bu Yanti, meskipun di zaman dulu pun yang untuk mempertahankan garis ningrat ya, royalty itu sendiri, sehingga para bangsawan ini melakukan inbreeding atau menikah dengan saudara dekat sendiri, itu kan sebenarnya membawa banyak istilahnya implikasi negatif ya Bu Yanti ya, mudorot lah kalau kita bilang gitu ya. Baik itu menyebabkan akhirnya cacat fisik, bahkan cacat mental dalam beberapa kasus ya. Jadi memang itulah kenapa incest sendiri memang sebenarnya dilarang ya Bu Yanti. Sangat dilarang ya, dalam segala aspek. Ini hanya merugikan ya, kualitas keturunan jadi jauh sangat berkurang, karena kalau menurut ahli genetika ya, jadi tidak ada lagi variasi dari gen ya, dan cenderung gen-gen resesif dari orang tua incest ini yang diambil semua oleh anaknya. Maka tadi yang Pak Pujo katakan ya, ada yang sumbing lah, ada yang mental retardation lah ya, yang cacat mental lah, yang bisu atau deform atau tidak lengkap anggota tubuhnya gitu ya. Jadi memang ini membawa banyak dampak negatif ya, terutama dari anak yang dihasilkan dari pernikahan sedarah ini tadi. Betul, Pak. Tapi kalau dalam kasus yang kita hadapi sekarang, di mana anak kecil yang biasanya memang harus dilindungi oleh keluarga itu menjadi korban kekerasan seksual bahkan dari anggota keluarga terdekat Bu Yanti. Kalau dari sisi korban apa yang terjadi Bu Yanti kepada korban? Konsekuensi pada korbannya. Dari literatur yang dibaca gitu ya, biasanya yang terjadi adalah anak ini merasa tidak berharga lagi gitu ya. Ada salah seorang korban incest ya yang berkonsultasi waktu itu, dia sampai melapisi tubuhnya dengan 7 lapis baju sekaligus ya, karena menganggap mungkin
ini kesalahanku sehingga omku tertarik untuk melecehkan aku gitu ya. Jadi apa pakai baju sweater, pakai ini karena mungkin tubuhku mengundang katanya gitu ya. Jadi kehilangan kepercayaan diri ya, kehilangan self respect ya, self confidence, self respect sehingga dia sangat takut membina hubungan di luar sana dengan orang lain gitu ya, sampai lama ya, sampai usia dewasa awal pun masih takut berhubungan dengan laki-laki waktu itu gitu ya, karena menganggap jangan-jangan saya ini jinx. Apa itu jinx Pak Pujo? Jinx itu bawa sial gitu ya, bawa sial gitu ya, kok laki-laki ingin sekali. Ada juga kasus yang seperti itu, yang merasa bahwa mungkin orang tua saya saja tidak bisa menghargai saya dan menganggap saya hina seperti ini, apalagi orang lain. Jadi bisa jadi mereka menarik diri ya, menjadi trauma sekali, nggak bisa lupa sepanjang hidupnya, atau malah mengulangi kembali ya siklus itu kepada orang-orang lainnya. Dan biasanya itu terjadi Pak Pujo. Ada relasi kuasa ya, karena orang lain sulit untuk ditaklukkan, untuk berhubungan orang lain, maka yang ada di keluarga kita aja yang mudah kita intimidasi, adik kita lah gitu ya, anak kita lah gitu ya, istri kita lah yang lebih bisa dikuasai gitu. Tapi betul Ibu, itu relate banget ya di lingkungan terdekat Ibu, ada beberapa yang cerita kondisinya juga tidak dilindungi gitu ya sama keluarganya sendiri, bahkan dia dilecehkan secara seksual. Memang efek sampingnya tuh pas udah sekarang gitu, dia betul relasinya jadi dia takut membangun hubungan gitu, dan dia yang lebih parah lagi ngerasa kalau misalnya dirinya tuh nggak pantas untuk mempunyai pasangan, karena dia Ini laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Dia merasa udah ternodai gitu ya, kayak gitu. Memang relate banget tuh kayaknya. Ya betul ya, kehilangan sense of respect-nya terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi ini kan sebenarnya menghancurkan keluarga, menghancurkan korban ya pasti ya. Tapi yang namanya keluarga sebagai institusi yang harusnya melindungi itu malah menjadi merusak ya. Dampaknya buruk sekali Bu Yanti. Kenapa Bu Yanti? Istilahnya semakin kita kesini semakin kesana. Gitu. Semakin kesana, benar. Kenapa Bu Yanti? Ya. Jadi ada beberapa faktor utama dari literatur ya yang menyebabkan semakin bervariasinya kegilaan-kegilaan ya dalam norma sosial sekarang ini ya, baik itu dalam sisi seksual maupun cara berpikir, cara merasa ya, berpikir, merasa dan berbuat. Pembunuhan jadi biasa gitu ya, pemerkosaan jadi biasa. Nah sekarang incest jadi seolah-olah udah biasa karena pengikutnya sampai jutaan ya, yang pengikut dari akun Facebook fantasi sedarah ini gitu ya. Ibu, ada komunitasnya gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang ini ya merupakan sebuah fenomena yang seolah-olah ya memang gunung es saja Ibu Yanti ya. Betul ya, ada sesuatu yang akar utamanya dari ini gitu ya, yang menyebabkan diversifikasi dari kejahatan-kejahatan baik seksual maupun yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau dalam kasus seksual mungkin erat kaitan sama pornografi ya. Pornografi adalah kunci yang paling memegang di sini ya. Kita sudah bicarakan di konten-konten kita sebelumnya bagaimana peran hormon dopamin terhadap keinginan-keinginan seseorang untuk menoveltikan atau memvariasikan atau memfantasikan cara-cara lain untuk mendapatkan kenikmatan yang sama gitu kan. Nah jadi ini juga yang terjadi dengan keluarga yang biasanya ini yang dari researchnya nih Pak Pujo dan Tiwi, kebanyakan di kalangan orang-orang ekonomi yang kurang mampu biasanya. Ya, kayak seperti kasus-kasus yang pernah kita dengar sebelumnya, terjadinya pemerkosaan itu biasanya karena mereka tidur sama-sama di satu tempat gitu ya, gak ada kamar-kamar di bedeng-bedeng gitu ya. Ya atau kamar mandi, shared kamar mandi gitu kan ya. Nah, bapaknya terangsang melihat anaknya yang baru tumbuh remaja pakai handuk saja dan seterusnya. Jadi biasanya memang di keluarga yang kurang mampu, dan biasanya di keluarga di mana kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal ya, atau kekerasan psikologis itu lebih dominan di situ gitu ya. Jadi pornografi sudah pasti ya, itu tuh membuat orang berfantasi yang beda-beda gitu kan ya, ingin yang beda. Tapi pendidikan, sosioekonomik ya, socioeconomic factors sangat megang peranan penting di sini, dan biasa memang pendidikan rendah
keluarga yang KDRT gitu kan ya. Kemudian apalagi apa tadi ekonomi ya, ekonomi yang marginal, yang sifatnya marginal, dan tentu saja pornografi sebagai pemicu keinginan untuk berfantasi tadi itu. Jadi memang kondisi kejiwaan, kondisi kemapanan yang kurang ditambahkan dengan exposure kepada konten negatif membuat seseorang itu jadi pemicu ya. Jadi kita bisa lebih mudah terjerumus ya Bu Yanti. Yes sir. Yes sir. Kalau sudah seperti ini kita harus ngapain Bu Yanti? Karena memang ada beberapa aspek yang memang ini nggak bisa sih, memang harus ngandalkan pemerintah ya. Misalkan mengendalikan persebaran konten negatif di internet, mungkin pemberlakuan hukuman yang lebih keras lagi ya, kebiri kan? Mungkin kata Pak Pujo tadi kan, kebiri sekalian kebiri kan? Ya, untuk melakukan kekerasan seksual terhadap apalagi terhadap anak kecil atau keluarga ya, itu saya rasa ya boleh lah dikebiri ya, baik-baik. Saya ya, sumber masalah soalnya. Ya tapi dan itu kembali lagi itu domain pemerintah Bu Yanti. Tapi kalau dari kita sendiri nih sebagai sobat pintar, sobat cendekia yang di rumah juga, apa sih yang bisa kita lakukan Bu Yanti? Ya. Jadi kalau memang kita tidak bisa memaksa pemerintah ya untuk menutup akses totally kepada pornografi itu ya, mungkin yang paling mungkin kita lakukan yang terkuasai saat ini adalah untuk pertama sebagai orang tua contohnya gitu ya, untuk menambah ilmu ya, ilmu tentang bagaimana membina rumah tangga yang lebih baik, tahu fungsi bapak dan ibu ya, fungsi keluarga besar dan seterusnya, fungsi dia sebagai pelindung ya kepada keluarganya gitu kan ya. Kemudian harus belajar ilmu bagaimana mengajarkan sexuality kepada anak-anak di bawah umur yang rentan terhadap menjadi korban dari kasus ini gitu, incest ini ya. Mungkin memberitahukan bagaimana caranya mengajak anak untuk beritahukan ini nggak boleh dipegang ya, ini nggak boleh ya, walaupun oleh om, walaupun oleh kakek, oleh siapa ini nggak boleh ya. Kalau diajak gini jangan, kalau gini. Nah diajarkan di role play kan lah kepada anak-anak gitu ya. Dan kembali pasti iman ya, iman ke dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan ya untuk yang beragama Islam di An-Nisa ayat 23 ya, ada list ya, ada daftar orang-orang yang tidak boleh dinikahi ya, yang boleh ada hubungan seksual haram ya. Contohnya ibumu, ya saudara ibumu gitu ya, menantu perempuanmu atau menantu laki-lakimu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini penguatan iman ini adalah kunci utama gitu ya. Karena dalam agama kan dijelaskan ya bahwa ini ada batasannya di An-Nisa 23 ya. Kemudian tambah lagi dengan Allah mengatakan jauhilah zina ya, jauhilah zina dan tundukkanlah pandanganmu dari hal-hal tidak halal untukmu. Nah, kita sudah tahu juga bahwa pornografi ini atau pornea istilahnya dalam bahasa Yunani adalah hal-hal yang berbau ketelanjangan dan atau perbuatan-perbuatan para pelacur. Nah, itu katanya itu jauhi pandanganmu dari itu. Itu 1400 tahun yang lalu itu dibicarakan. Nah, zaman sekarang ternyata terbukti ya bahwa orang yang selalu mengakses pornografi menyebabkan timbulnya dopamine high ya. Dopamin ingin terus-terus dipuaskan dan diberikan hal-hal yang berbeda. Maka dengan iman yang lemah gitu kan ya, tidak tahu juga tentang batasan-batasan, dan anak juga tidak tahu tentang apa yang tidak boleh dipegang dari dirinya gitu ya. Maka orang yang sudah terekspos kepada pornografi ini akhirnya akan menganggap bahwa apapun oke, asalkan terpuaskan dan dapat lagi dosis dopamin yang tadi itu gitu ya. Jadi kalau istilah Bu Eli Risman tuh, Tiwi dan Pak Pujo, kita mengira ini orang masih manusia, tapi sebenarnya sudah pikiran binatang ya. Kalau ayam kan dengan anaknya dan siapapun nggak masalah ya. Jadi tidak lewat lagi gitu loh pikiran itu ke depan, tapi sudah sibuk sudah dibajak oleh dopamin sehingga hanya mikirin yang nikmat itu saja gitu ya. Apa yang nikmat? Oke, berarti fungsi keluarga ini jadi salah satu pondasi Ibu ya, untuk memutus mata rantai incest dan pelecehan seksual lainnya gitu ya. Dan keluarga yang ingin menuntut ilmu selalu untuk memperbaiki kualitas parentingnya gitu kan ya. Bisa menjadi orang tua yang lebih mindful, mengajarkan keimanan, terutama kan kalau tadi Ibu bahas tentang manusia yang berpikiran seperti binatang. Dan kan kita diberikan akal itu kan termasuk 3 komponen. Jadi ditutup oleh dopamin ya. Dan hati nurani. Betul sekali. Ya.
Saya rasa itu tadi jadi kesimpulan yang bagus untuk pembicaraan kita hari ini, bahwa sebenarnya incest ya, atau hubungan sedarah atau fantasi yang mendorong kelainan-kelainan seksual seperti ini perlu diberantas. Karena ini membahayakan masa depan bangsa kita, masa depan anak-anak kita, di mana kita nanti akan titipkan masa depan bangsa kita ke mereka juga, dan menghancurkan fungsi keluarga ya, sebagai salah satu core terkecil yang membuat negara ini jadi kuat. Dan juga masyarakat itu harus ada kampanye juga dari masyarakat ya, kalau ada kasus-kasus seperti ini gitu kan ya, segera laporkan saja. Jadi begitu, karena biasanya kalau keluarga malu untuk melaporkan gitu kan ya, misalnya si bapak melakukan sesuatu pada anaknya, istrinya malu melaporkan ke polisi. Masyarakat kalau sudah tahu harusnya ya berpartisipasi untuk melaporkan. Kontrol dari masyarakat ini penting banget. Dan mungkin di kelurahan, di RT-RT, di RW-RW gitu ya, ada apa mungkin ya spanduk-spanduk atau apa gitu, hukuman bagi orang melakukan incest apa gitu kan ya, dijelaskan apa undang-undangnya gitu kan, itu kan cukup memberikan apa rasa takut ya, atau ngeri bagi orang-orang untuk melakukannya seenaknya gitu. Karena bukan cuma narkoba ya yang menghancurkan masa depan bangsa, tapi kelainan-kelainan seperti ini juga membuat masa depan bangsa kita suram. Nah, tapi yang itu yang mengerikannya Pak Pujo, kalau menganggap ini sebagai penyakit jiwa gitu loh. Ya, ini bukan penyakit jiwa ya. Ini orang gila nih yang begitu. Mereka bukan orang gila, mereka hanya seorang kriminal yang berjiwa, yang berpikiran seperti binatang. Karena gitu. mereka bisa memilih ya Bu Yanti ya. Mereka bisa memilih untuk melakukan itu atau tidak, tapi mereka tetap melakukannya. Padahal mereka tahu itu salah. Betul. Oke Bu Yanti, itu tadi sudah mengingatkan kepada kita betapa bahayanya fantasi sedarah, hubungan incest ini, dan itu bisa diurut kemana-mana ya, baik ke pornografi gitu ya, maupun kondisi keluarga yang tidak buruk, yang tidak baik gitu ya, sehingga membahayakan masa depan negara kita, bangsa kita sendiri. Melemahkan generasi kita. Betul. Dan memang pada akhirnya ini mengingatkan kita lagi bahwa semakin kita jauh dari zaman Rasul, malah sebenarnya semakin penting bagi kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita ya, seperti yang disampaikan kita. Betul, karena semua agama mengajarkan kebaikan sebenarnya kan ya. Nah, jadi kalau gitu Sobat Cendekia, balik lagi. Karena tadi sudah dibahas juga bareng Tiwi dan Bu Yanti, bahwa yang namanya ilmu ini akan menjadi pelindung kita. Kunci bahagia, kunci sukses kita ilmu. Termasuk melindungi keluarga kita dari kejahatan, keburukan yang seperti ini ya, melindungi diri kita sendiri juga. Jadi kita harus tetap menuntut ilmu ya. Yes. Dan Sobat Cendekia juga harus tetap menjadi istilahnya change maker lah di lingkungan masing-masing ya, untuk selalu mengingatkan kembali kepada kebaikan. Yes. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari keburukan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa itu akhir dari podcast kita hari ini, Bu Yanti, Pak Pujo. Terima kasih banyak atas diskusi yang menyenangkan. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.